bahwa ternyata ketaatan kita kepada ibu itu sangat penting sekali. Walaupun kemudian bayi yang ketiga yang bisa berbicara walaupun baru lahir adalah kejadian yang menimpa seorang ulamanya Bani Israel. Kita menyebut pendetanya Bani Israel. Seorang yang solih dan ahli ibadah dan ahli ilmu. Maka disebut ulama. Tapi ulamanya Bani Israel. Namanya Jurej. Jurej ini seorang ulama dari Bani Israel yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari-harinya Mbah Jurej ini beribadah di musolanya, di tempat ibadahnya. Sangat rajin sekali sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Pada suatu saat Mbah Jurej ini sedang melaksanakan sholat sunnah. Tiba-tiba ibunya memanggil, "Wahai Jurej." Dipanggil beberapa kali, Mbah Jurej tidak menjawab karena memang sedang mengerjakan sholat sunnah. Maka berdoalah ibunya, "Ya Allah, Jurej aku panggil tapi tidak menjawab. Berilah dia fitnah, berilah dia kejadian yang memalukan dia karena dia tidak taat kepada aku." Kisah selanjutnya adalah ternyata ada seorang perempuan yang nakal, yang hamil. Ketika ditanyai oleh penduduk di situ, dia menjawab yang menghamili adalah Jurej. Maka kaum marah sekali karena ternyata Jurej yang seorang ulama, yang terkenal orang baik, orang soleh, ternyata menghamili seseorang. Sehingga Jurej diusir dari kaumnya dan dirobohkan tempat ibadahnya Mbah Jurej. Mbah Jurej akhirnya pergi. Selang beberapa bulan, perempuan ini ternyata melahirkan bayi yang dikandung. Ketika baru saja lahir, bayi yang dikandung ini langsung bisa berbicara kepada orang yang menolongnya dan kaum-kaum yang ada di situ, yang sedang menunggui proses kelahirannya. Bayi tersebut berkata, "Aku ini mempunyai ayah yang bernama si A, bukan Jurej. Jadi ayahku itu bukan Jurej, tapi si A." Dia menyebut kepada seseorang. Maka penduduk atau kaumnya Jurej merasa menyesal sekali karena telah berbuat jahat kepada Jurej dengan mengusir Mbah Jurej dan merobohkan tempat ibadahnya Mbah Jurej. Akhirnya Mbah Jurej dipanggil kembali, kaum minta ampunan dan tempat ibadahnya didirikan kembali. Dari kisah ini disimpulkan bahwa ternyata ketaatan kita kepada ibu itu sangat penting sekali. Walaupun dalam posisi sedang mengerjakan sholat sunnah, dipanggil tidak menjawab, tapi doa ibunya diijabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu padahal posisi dalam keadaan sholat sunnah. Apalagi kalau kita tidak sedang mengerjakan ibadah, dipanggil ibu, kok kita tidak menjawab, tidak merespon, maka itu sangat berbahaya bagi kita sebagai anak dari ibu. Ini kejadian bayi yang ketiga yang bisa berbicara di dunia ini walaupun belum masanya berbicara, yaitu baru lahir sudah berbicara. Bayi yang ketiga yang bisa berbicara, bayi yang keempat yang bisa berbicara adalah kejadian di Bani Israel.
Waktu tersebut ada anak yang masih kecil yang menurut kelayaan belum bisa berbicara, digendong oleh ibunya di pinggir jalan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang gagah perkasa naik kuda. Kudanya sangat bagus sekali. Sang ibu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu." Tapi ternyata anak tersebut menjawab dan berdoa, "Ya Allah, jangan jadikanlah aku seperti orang itu." Selang beberapa saat kemudian ada seorang perempuan yang diseret-seret oleh orang-orang dan dikatakan pencuri-pencuri. Ibu dari bayi ini berdoa, "Ya Allah, jangan jadikanlah anakku seperti orang itu." Bayi tersebut menjawab dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti orang itu." Dan ternyata benar kejadiannya adalah orang yang gagah, yang naik kuda, yang bagus itu ternyata adalah seorang pencuri yang ketika habis mencuri ada orang yang mengetahui sehingga dia lari menuju ke masjid. Orang-orang akhirnya mencari pencuri tersebut dalam masjid. Dan di dalam masjid ditemukan seorang perempuan yang sedang beribadah. Sehingga orang-orang menyangka bahwa pencurinya adalah orang perempuan tersebut dan menangkap orang perempuan tersebut. Sedangkan si laki-laki yang sebetulnya pencuri itu mengikat kudanya di sebelah masjid sehingga diambil kudanya, dia keluar naik kuda untuk melepaskan diri dari kejaran orang-orang. Sehingga yang tertangkap adalah perempuan yang sebetulnya ahli ibadah tersebut. Inilah kejadian bayi-bayi yang menjadi keanehan di dunia ini, tapi ternyata terjadi karena memang itu termasuk rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari tafsir Yasin kali ini. Kita lanjutkan selanjutnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.